Update terkini kondisi Gabriel Martinelli. Arsenal berpotensi singkirkan pemain 1,3 triliun usai kekalahan buruk dari Newcastle. UEFA ubah aturan yang buat Arsenal senang. Update terkini kondisi Gabriel Martinelli. Arsenal harus mendapatkan kurang menyenangkan setelah Gabriel Martinelli mengalami cedera hamstring saat melawan Newcastle United, yakni di semifinal Carabao Cup pada Kamis dini hari kemarin. Diketahui winger asal Brasil itu harus ditarik keluar pada menit ke-37 dalam kekalahan 2-0 The Gunners di St. James Park. Gabriel Martinelli diketahui tampak merasakan ketidaknyamanan di bagian hamstringnya menjelang akhir babak pertama dan segera memberikan isyarat ke bangku cadangan untuk digantikan. Dalam kesempatan ini, Ethan Nwaneri masuk sebagai penggantinya, sementara Martinelli sendiri dijadwalkan menjalani pemeriksaan MRI untuk mengetahui tingkat keparahannya. Hingga bulan Maret, karena cedera hamstring dan Gabriel Jesus yang dipastikan absen hingga akhir musim usai operasi lutut, Arsenal kini dipastikan menghadapi krisis di lini serang. The Gunners sebenarnya berusaha untuk mendapatkan penyerang baru di bursa transfer Januari ini, namun memang tidak berhasil. Arteta pun sebelumnya mengungkapkan rasa kecewanya karena tidak bisa memperkuat lini serang timnya. Kini Meriam London memiliki waktu untuk beristirahat sebelum kembali bertanding pada 15 Februari untuk melawan Leicester City. Selama jeda ini, skuad akan menjalani pemusatan latihan di Dubai dengan harapan bisa kembali dalam kondisi terbaik untuk kemudian bersaing di Premier League dan juga Liga Champions. Dubai sendiri menjadi destinasi yang sama seperti tahun lalu di mana sesi latihan di sana terbukti memberikan dampak yang besar bagi tim. The Gunners pun berhasil memenangkan 16 dari 18 laga terakhir mereka di Premier League, meskipun akhirnya harus gagal merebut gelar juara dari Manchester City di hari terakhir musim. Arsenal punya direktur olahraga baru. Arsenal kemungkinan besar akan segera mengumumkan direktur olahraga baru mereka dalam waktu dekat, di mana 5 bulan setelah kepergian Edu Gaspar. Mikel Arteta sendiri mengungkapkan bahwa pencarian pengganti Edu hampir selesai dan keputusan bisa dibuat relatif cepat. Sementara itu, menurut laporan Evening Standard, pencarian direktur olahraga baru Arsenal saat ini ditangani oleh Wakil Ketua Eksekutif Tim Lewis dan Direktur Pelaksana Richard Carley. Namun demikian, Arteta menegaskan bahwa kegagalan The Gunners untuk merekrut pemain di bursa transfer Januari ini bukan karena posisi direktur olahraga yang saat ini tengah kosong. Meriam London sendiri memang gagal mendatangkan pemain baru di jendela transfer musim dingin ini, meskipun mereka telah memiliki rencana untuk memperkuat skuadnya. Rencana kami sudah cukup jelas mengenai apa yang ingin kami capai di bursa transfer. Beberapa target berhasil dicapai, tetapi tidak semuanya, dan hal ini seperti selalu terjadi, bahkan di musim panas sekalipun. Jelas Mikel Arteta. Edu sendiri mengundurkan diri dari jabatannya pada November 2024 lalu untuk kemudian mengambil peluang baru bersama pemilik Nottingham Forest Evangelos Marinakis. Sejak saat itu, asisten Edu Jason Aito telah mengisi peran tersebut secara sementara di Emirates Stadium. Keputusan akan segera diambil, apakah itu Jason atau orang lain, saya tidak tahu, tapi saya pikir keputusan akan dibuat cukup awal. Demikianlah penegasan dari Mikel Arteta. Arsenal berpotensi singkirkan pemain 1,3 triliun usai kekalahan buruk dari Newcastle. Mikel Arteta mendapatkan desakan untuk segera mengambil tindakan terhadap Kai Havertz setelah Arsenal mengalami kekalahan dari Newcastle United di Piala Liga Inggris. Dalam hal ini, mantan pemain Chelsea Jason Cande menilai bahwa performa Havertz tidak menunjukkan kontribusi yang jelas dalam pertandingan tersebut, di mana Meriam London pun harus menerima kekalahan telak di St. James Park dalam leg kedua semifinal Piala Liga, yang mana membuat mereka akhirnya tersingkir dengan agregat 4-0. Dalam pertandingan melawan Newcastle ini, perbedaan performa antara Havertz dan penyerang lawan Alexander Isak pun tampak begitu mencolok. Dalam pertandingan kemarin, Isak mampu memberikan ancaman nyata kepada lini belakang Arsenal, sementara Havertz tampak kesulitan untuk menunjukkan pengaruhnya di lapangan. Cande sendiri menyampaikan pendapatnya bahwa pertandingan itu seharusnya menjadi bukti bagi para penggemar Arsenal untuk kemudian menunjukkan kepada manajemen klub bahwa mereka membutuhkan seorang penyerang yang lebih tajam.
Dia pun menilai Havertz kerap tampil tanpa arah di lapangan dan tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam permainan tim. Mantan pemain Chelsea itu pun juga menyatakan bahwa Arsenal perlu mengatasi masalah ini jika ingin bersaing di level tertinggi. Sementara itu berdasarkan statistik pertandingan, performa Havertz memang tidak cukup meyakinkan, di mana sepanjang laga dia hanya mampu melepaskan satu tembakan yang langsung diblok oleh pemain lawan. Selain itu dia gagal menyelesaikan dribble, tidak mencatatkan satupun umpan panjang maupun umpan silang yang akurat, serta kalah dalam ketiga duel udara yang dihadapinya. Selain itu, Havertz juga tercatat melakukan 3 pelanggaran dan kehilangan penguasaan bola sebanyak 20 kali. Meski menghadapi kritik banyak, namun Havertz sejauh ini telah mencetak 15 gol dan 3 assist di semua kompetisi musim ini. Catatan itu menjadi yang terbaik sejak musim terakhirnya di Bayer Leverkusen pada 2020. Di sisi lain dengan performanya yang masih naik turun, Arsenal diminta untuk mempertimbangkan kembali peran pemain seharga 1,3 triliun rupiah itu, yakni dalam skema permainan mereka jika mereka ingin bisa bersaing untuk memenangkan gelar juara. UEFA ubah aturan yang buat Arsenal senang. Liga Champions berpotensi mengalami perubahan aturan besar dalam beberapa tahun ke depan. Pasalnya, UEFA sendiri tengah mendiskusikan perubahan dalam fase gugur kompetisi ini yang kemungkinan bisa berdampak pada klub-klub seperti Arsenal, Chelsea, dan Tottenham di masa mendatang. Sebagai informasi, kompetisi ini sudah mengalami perubahan besar pada musim 2024-2025, di mana format baru diperkenalkan dengan melibatkan 36 tim, tidak hanya jumlah peserta yang bertambah, tapi juga sistem grup dihapus dan digantikan dengan fase liga. Sementara itu terkini, setelah memperbesar format turnamen, UEFA sendiri tengah mempertimbangkan untuk membuat pertandingan di fase gugur untuk menjadi lebih singkat. Menurut laporan The Guardian, UEFA tengah membahas kemungkinan menghapus babak perpanjangan waktu dalam pertandingan fase gugur Liga Champions. Dan sebagai gantinya, jika pertandingan berakhir imbang dalam waktu normal, laga pun akan ditentukan lewat adu penalti. Laga ini diusulkan untuk mengurangi jumlah menit bermain bagi para pemain top dunia, yang mana selama ini menghadapi jadwal yang cukup padat sepanjang musim. Arsenal sendiri saat ini berlaga di Liga Champions dan berada dalam posisi yang baik untuk lolos ke edisi musim depan. Sementara itu Tottenham bersaing di Liga Eropa dan Chelsea tampil di Liga Konferensi Eropa musim ini. Jika benar aturan baru ini akan diterapkan, maka ketiga klub tersebut akan merasakan dampak yang besar, dapatnya dalam kompetisi Eropa di masa yang akan datang. Bagi tim-tim yang mengandalkan stamina dan kedalaman skuad untuk pertahanan dalam pertandingan hingga extra time, tentu perubahan ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun bagi tim yang memiliki spesialis adu penalti, tentu aturan ini bisa menjadi keuntungan yang cukup menguntungkan. Kini, UEFA pun masih dalam tahap diskusi dan keputusan akhir baru akan ditentukan dalam beberapa tahun mendatang.